Ada kasus intoleransi yang mempersoalkan izin. Ada kasus intoleransi yang mempersoalkan peruntukan tempat. Jangan terkecoh dengan alasan-alasannya. Membubarkan ibadah intinya adalah intoleransi yang berkedok urusan izin dan lain-lain. Karena akar masalah dari semua pembubaran ibadah dan penolakan gereja ini adalah fobia akut dan kebencian kepada Kristen yang semakin parah di akar rumput. Kembali memanas ketika umat Katolik melaksanakan misa Rabu Abu pada tanggal 16 April lalu. Jadi umat Muslim di sana itu mereka melakukan demo menolak gedung tersebut dijadikan tempat peribadatannya umat Katolik. Nah, dalam aksi demo tersebut ada seorang nenek tua muslimah, tapi dia masih semangat menyampaikan orasi untuk menolak gedung tersebut dijadikan tempat ibadahnya umat Katolik. Ini videonya. Atau kalau mau pemerintah daerah di sini yang bertanggung jawab untuk tetap memfungsikan gedung ini sebagai gedung serbaguna. Dan itu mohon maaf karena adik-adik juga polisi pasti tahu hukum. Jadi sudah manipulasi transaksi jual beli tidak sepengetahuan warga dan melanggar izin prinsip. Komplek ini tidak akan berdiri kalau tidak ada izin prinsip. Maaf ya, ini jangan dipelesetkan, jangan digoreng dan jangan digoreng menjadi sara ya, bukan sara ini. Ini kita juga tidak pakai, orang Islam tidak pakai untuk ibadah kok, untuk pemilu ya Pak ya, untuk pilgub, bahkan untuk olahraga dan bahkan ada yang nikahan itu loh. Jadi kalau misalnya ini dijadikan sebagai tempat peribadatan salah satu agama apapun lah, kalau Islam jadi masjid ya nggak boleh gitu. Jadi tolong adik-adik dari polisi itu harus memaklumi bahwa ini dasar hukumnya ini Pak. Jadi ini sudah merupakan pelanggaran pidana tindak kriminal gitu loh, penyerobotan kan. Jadi seharusnya orang yang melakukan itu siapapun orangnya harus diusut. Jadi kalau mereka bandel tidak mau misalnya memaklumi ini, ya kita lah ke pengadilan. Tuh. Karena kita dasar hukumnya kuat. Jadi tolong jangan dipelesetkan karena mereka orang berduit mungkin ya. Jangan dipelesetkan lalu kita dianggap saran, kita yang bawa ini saya umur 81 ngapain saya? Tapi saya kewajiban saya sebagai orang tua untuk generasi penerus bahwa yang salah itu tidak bisa dibenarkan. Banyaknya sekarang misalnya bukan pelanggaran hukum ya, rekayasa hukum kita di sini tidak ada. Karena apa Pak? Ini hak warga loh. Kalau ini dipakai ibadah salah satu agama, kita mau di mana? Kalau mau ngadain pemilu, mau ngadain sensus, warga olahraga. Jadi itu saja yang perlu ibu ketahui. Kebetulan maaf ya, saya bukan asal bacot gitu tak. Saya kebetulan saya sarjana hukum dan saya dosen hukum. Masya Allah. Saya pegawai negeri. Dulu saya pegawai negeri sama dengan Anda abdi negara. Saya mah abdi kumaha abdi. 40 tahun saya mengabdi ke negara sampai pensiun, sampai saya jadi pengajar. Jadi kalau saya tuh tidak akan talangat gitu. Jadi perlu adik-adik ketahui, kami bukan arogan, kami tidak anarkis, kami hanya untuk hak sebagai warga. Jadi itu saja barangkali untuk meluruskan ya Bu. Jadi kalau memang secara kewargaan tidak bisa ini ya kita ke hukum Pak. Ya, oke. Yuk. Jadi itu saja. Jangan dipelesetkan, jangan digoreng. Terima kasih, semoga kita berniat ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini 17 April 2025 terjadi penolakan ibadah di GSG Arca Manik. Indonesia bagian Barat kembali dicoreng intoleransi. Ibadah Jumat Agung di Arca Manik, Bandung didemo warga intoleran.
Dengan jurus lama, permasalahan izin atau peruntukan gedung. Padahal intinya ya intoleran, anti terhadap agama Kristen, kuping sakit dengar umat Kristen nyanyi-nyanyi. Kalau nggak intoleran ya tidak akan sampai kumpulkan warga geruduk ibadah nuntut agar ibadah dibubarkan. Untungnya bapak-bapak aparat gercep datang ke lokasi lakukan barikade sehingga warga intoleran tidak bisa mendekat dan misa Jumat Agung pun bisa berlangsung aman. Apresiasi sebesar-besarnya untuk jajaran Polda Bandung, Polres Bandung, dan Polsek Arca Manik. Terima kasih Pak sudah hadir menjaga hak kebebasan ibadah umat minoritas. Bravo Polri. Ada kasus intoleransi yang mempersoalkan izin. Ada kasus intoleransi yang mempersoalkan peruntukan tempat. Jangan terkecoh dengan alasan-alasannya. Membubarkan ibadah intinya adalah intoleransi yang berkedok urusan izin dan lain-lain. Karena akar masalah dari semua pembubaran ibadah dan penolakan gereja ini adalah fobia akut dan kebencian kepada Kristen yang semakin parah di akar rumput. Pakai akal sehat saja. Kalau tidak benci, tidak mungkin sampai kumpulkan massa, geruduk orang lagi ibadah, lalu teriak-teriak minta bubar. Jadi sekali lagi jangan tertipu dengan alasan izin dan lain sebagainya. Pembubaran ibadah dan penolakan gereja intinya adalah intoleransi yang berakar pada fobia dan kebencian kepada Kristen di akar rumput. Yang sayangnya tidak pernah mendapat atensi dari pemerintah. Oke, kita lanjut. OSIS Besti. Nama sekolahnya SMA Katolik Santo Franciscus Xaverius di Ruteng, NTT. Siswa muslim yang terpilih jadi ketua OSIS di sekolah itu namanya Aprilia Inka Prasasti. Inka berhasil ngalahin 5 pesaing beratnya loh. Karena itu, Inka berhak meneruskan tongkat kepemimpinan ketua sebelumnya, Maria FN Siba. Nah, Inka resmi dilantik jadi ketua OSIS pada 24 Oktober kemarin. Sebenarnya pemilihan ketua OSIS mah soal biasa. Tapi yang nggak biasa itu Inka yang muslim terpilih. Udah gitu kan sekolah Santo Franciscus Xaverius ini sekolah Katolik ya guys. Kata Romo Martin William selaku kepala sekolah, ini adalah bentuk protes dari tindakan destruktif atas nama agama. Dia juga bilang kalau sekolah itu harusnya mengajarkan toleransi dan cinta kasih, bukan kebencian, intoleransi, apalagi radikalisme. Kabar baik ini pastinya jadi tamparan bagi kaum intoleran. Lihat deh kasus penjegalan kandidat ketua OSIS non-muslim di SMAN 52 Jakarta. Gak tanggung-tanggung, wakil kepseknya sendiri yang jegal. Sinting kan? Terus, kasus penjegalan di SMAN 58 Jakarta Agustus lalu. Calon kandidat ketua OSIS sengaja gak dilolosin karena dia non-muslim. Juga di SMAN 6 Depok pada 2020. Padahal, 3 sekolah itu sekolah negeri, bukan sekolah Islam. Apa yang terjadi di SMA Katolik Santo Franciscus Xaverius jelas keren banget. Ini nunjukin sekolah Katolik justru jadi champion toleransi. Sekalian, jadi tamparan bagi yang bersikap diskriminatif sama siswa. Di nenek tua muslim ini mengaku sebagai dosen hukum katanya, dia juga seorang pegawai negeri. Nah, di tengah polisi yang mengawal, dia menyampaikan beberapa poin di dalam orasinya. Yang pertama dia bilang bahwa ini bukan bagian daripada SARA katanya, jadi jangan digoreng atau diplesetkan ini menjadi SARA. Nah pertanyaannya kalau memang ini tidak mau disebut sebagai SARA, lantas kenapa yang berdemo semuanya adalah umat muslim? Dan mereka juga membawa embel-embel agama. Bahkan sempat ada beberapa demo di video yang lain, itu mereka teriak-teriak takbir segala loh. Lalu yang kedua dia juga menyampaikan bahwa sudah seharusnya ini merupakan tugas pemerintah umum untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang ketiga dia katakan juga bahwa gedung serbaguna ini tujuannya adalah untuk acara sosial, bukan acara keagamaan. Yang keempat, menurutnya ini sudah merupakan tindakan kriminal katanya. Waduh, baru tahu saya hanya gara-gara masalah gedung dipakai buat ibadah udah jadi tindakan kriminal teman-teman. Bahkan dia juga mengatakan bahwa ada rekayasa hukum di balik gedung ini teman-teman. Jadi kata nenek ini gedung ini merupakan haknya warga. Jadi kalau untuk dipakai keagamaan mereka menolak karena nanti di mana mereka melakukan kegiatan sosial seperti sensus dan lain sebagainya. Jadi inilah beberapa poin yang disampaikan oleh si nenek tua ini dalam menyampaikan keberatan terhadap gedung yang katanya dialihfungsikan menjadi tempat ibadah oleh umat Katolik. Oke, jadi untuk lebih jelasnya saya akan coba riset di beberapa media online.
dan salah satunya saya melansir dari Bandung Bergerak ya, supaya kita sama-sama bisa menemukan pokok permasalahan daripada gedung serbaguna umat Katolik yang ada di Arca Manik ini. Jadi di media ini membahas soal masalah ini teman-teman, dan menurut berita ini gedung ini sebenarnya memang dari dulu sejak 1988 sudah dipakai untuk peribadatannya umat Katolik atas nama kepemilikan Yosef Gandhi selaku pastor paroki Santa Odilia. Kemudian gedung ini dihibahkan kepada Persatuan Gereja Amal Katolik Santa Odilia tahun 2024 lalu. Dan menurut pihak gereja tidak pernah gedung ini dialihfungsikan sebagai fasilitas umum atau fasilitas sosial. Kalaupun akhirnya gedung ini pernah dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan umum, itu hanya merupakan bagian daripada inisiatif ataupun kebijakan Uskup Bandung pada waktu itu. Sejak awal memang dinamai gedung serbaguna karena ada surat dari Keuskupan Bandung untuk mengkonfirmasi bahwa gedung yang diatasnamakan pribadi pastor tersebut bisa untuk kepentingan umum juga. Terang dia Nur Susanti, perwakilan umat PGAK Santa Odilia dalam wawancara daring via Zoom dengan Bandung Bergerak Kamis 6 Maret 2025 pagi. Oke, jadi kalau kita mengacu berdasarkan informasi ini, sebenarnya sudah terjadi kesalahpahaman umat muslim yang berdemo di sini. Mereka mengira kalau gedung ini merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial, padahal sebenarnya gedung ini dari awal itu memang merupakan tempat peribadatannya umat Katolik. Hanya saja sewaktu-waktu karena mungkin Katolik ini terlalu toleran terhadap muslim-muslim ini, sehingga boleh digunakan menjadi fasilitas umum untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya gini kan akibatnya umat muslim pun malah ujung-ujungnya menolak tempat ini dijadikan tempat peribadatan, padahal jelas-jelas bahwa gedung ini milik daripada Pastor Yosef Gandhi selaku pastor paroki Santa Odilia pada waktu itu, teman-teman ya. Ya kalau memang demikian adanya berita ini, ya jadi kalau kita lihat ya sekilas mirip-mirip konflik Israel dan juga orang-orang Palestina ya. Sudah dikasih tanah oleh Israel, malah ngelunjak dan mengklaim bahwa tanah itu milik mereka. Makanya jadi panjang urusannya sampai sekarang kan. Ya, jadi kasus gedung Arca Manik ini sekarang sedang dalam proses hukum. Karena masing-masing merasa benar nih, baik dari pihak Katolik, bahkan juga dari pihak umat muslim yang menolak gedung ini dipakai sebagai tempat peribadatan. Jadi pihak gereja Katolik ini pun mereka sudah siap untuk mempertanggungjawabkan gedung ini secara hukum. Dan saya rasa memang itu adalah langkah yang tepat ya, supaya semuanya menjadi clear, maka harus diselesaikan secara proses hukum. Tapi nih ya, saran saya, kalau nanti status hukumnya sudah clear dan ternyata pihak gereja Katolik lah yang benar, saran saya nih buat umat Katolik yang ada di Arca Manik ya, jangan lagi mau gedung ini dijadikan fasilitas umum ya. Tetap jadikan gedung ini sebagai tempat peribadatan supaya orang-orang yang berdemo ini sadar dan kejadian serupa mereka tidak lakukan lagi di kemudian hari. Gara-gara kita terlalu toleran terhadap orang-orang yang tidak toleran, teman-teman ya. Jadi kalau saya perhatikan si nenek ini ya, dia ini sok-sokan menyampaikan orasi katanya kalau demo ini bukan bagian dari SARA. Tapi kok demo bawa embel-embel agama dan teriak takbir dan melarang orang lain beragama, itu apa namanya kalau bukan bagian dari SARA? Ya kalau memang ini bukan SARA, apa salahnya kalau gedungnya itu dijadikan tempat ibadah? Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Sangat mengerikan apa yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas-jelas apa yang dilakukan oleh mereka ini. Khususnya apa yang disampaikan oleh nenek yang sudah tua ya, kita lihat. Masih berani, masih punya niat untuk membubarkan ibadah kekristenan dengan mengatakan alasan-alasan yang tidak-tidak, atau alasan itu hanyalah seperti lagu lama. Seorang Permadi Arya mengatakan bahwa orang yang melarang ibadah kekristenan dengan
punya alasan-alasan tertentu, mereka itu adalah intoleran. Dan itulah yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berharap agar pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintah daerah kiranya memperhatikan hal-hal ini agar tidak semakin marak lagi orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk membubarkan ibadah orang Kristen khususnya. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa negara ini bukanlah negara agama, tetapi negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Bapak Prabowo sudah mengatakan dengan tegas bahwa semua manusia, ya semua orang-orang yang beragama berhak untuk beribadah di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, lalu kenapa mereka ini begitu tidak suka orang Kristen menjalankan ibadah mereka? Dan sangat lucu apa yang disampaikan oleh nenek tua ini. Bagaimana orang ini mengatakan bahwa orang yang beribadah di situ disebut seperti salah satu tindakan kriminal katanya. Sejak kapan ibadah kekristenan mengajarkan yang jahat? Sejak kapan ibadah itu disebut sebagai kriminal? Ya, tentunya kita sebagai orang Kristen, ya, di dalam gereja itu, di dalam ibadah itu diajarkan tentang kasih, diajarkan tentang saling mengasihi satu sama lain. Bahkan toleransinya pun diajari di sana agar menghormati agama-agama lain. Karena bagaimanapun sebagai orang yang cerdas, kalau kita mau menyatakan agama kita benar, lebih benar dari agama orang lain, caranya bukanlah dengan cara membenci agama orang lain. Lalu bagaimana caranya kita membuktikan, menunjukkan agama kita lebih benar dari agama orang lain? Caranya tanpa harus membenci, yaitu dengan kita sebagai orang yang punya agama, lakukan yang baik, lakukan yang bermanfaat, jadi contoh, jadi teladan, apalagi mayoritas, ya. Sehingga bukan kitalah yang menilai agama kita itu benar, tetapi orang lain yang menilai. Sehingga orang lain yang menilai, yang berpandangan baik tentang agama kita, mereka pun datang dan masuk dalam agama kita. Tapi kalau kita mulai menunjukkan sikap kita, ya membenci orang lain, sikap kita yang merugikan orang lain, maka cepat atau lambat orang-orang akan semakin sadar dan mereka akan menolak agama itu. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mengingatkan kita dan memberikan kepada kita pelajaran penting agar kita sebagai orang-orang yang beragama, ya memiliki prinsip untuk bertoleransi di negara ini. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.